kelompok 26 akan menjelaskan modul praktikum robotika di laboratorium robotika. Saya Muhammad Abdul Makarim. Saya Raditya Ramadi dengan NIM 2310. Saya Fauzan Ademudi dengan NIM 23109530. Saya Agil Rahman dengan NIM 2310952049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 26 akan menjelaskan mengenai robot manipulator. Jadi mengenai pengertiannya, dan di sini adalah bentuk robotnya. Jadi robot manipulator ini adalah sebuah robot yang berbentuk seperti lengan manusia, di mana dia memiliki bentuk dasar seperti dia ada lengannya dan ada bentuk joinnya sebagai penyambung antar lengannya. Jadi di sini arm manipulator dia memiliki end effector atau bagian ujungnya, di mana nanti si robotnya dapat si tangannya ini dapat berfungsi sebagai dia yang berinteraksi dengan objek, di mana nanti misalnya dia bisa mengambil, mencapit atau memindahkan suatu objek. Ya. Juga pada kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam arm manipulator. Yang pertama yaitu adalah base, yang dimana gunanya base itu di sini untuk sebagai fondasi dari robot armnya. Terus yang kedua ada link, yang dimana link itu penghubung antara join-join, yang dimana link itu adalah yang besi putih ini sama yang hitam-hitamnya. Terus yang join itu adalah penghubung antara dua link, yaitu link itu adalah link itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah end effector. Mana end effector itu adalah bagian terluar yang digunakan untuk presisi objek, yang dimana ini adalah end effector yang berupa laser. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang DOF, yang mana DOF artinya adalah degree of freedom atau derajat kebebasan, yang mana derajat kebebasan ini adalah menentukan apakah robot ini itu bisa fleksibilitasnya itu lebih tinggi. Jika DOF dari suatu robot itu lebih tinggi, maka dia itu bisa bergerak lebih fleksibel. Yang mana pada robot ini kita menggunakan 4 buah DOF. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Berarti kita ada 4 buah degree of freedom, yang berarti ada 4 buah gerakan yang bisa terjadi. Pada DOF ini ada yang namanya translasi. Translasi itu adalah pergeseran, yang mana itu dia bergerak berdasarkan X, Y, Z. Jika bergerak di X itu berarti itu gerakannya left right, sedangkan kalau Y itu forward backward, sedangkan kalau untuk Z itu up down. Sedangkan selanjutnya ada gerakan rotasi. Di gerakan rotasi ini juga ada 3 buah jenis gerakan, yaitu kalau di X dia berrotasi itu namanya roll, jika di Y itu namanya yaw, pitch, jika di Z itu namanya yaw. Mungkin sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang force kinematik dan forward kinematik. Pertama itu forward kinematik. Forward kinematik itu proses menentukan posisi XY apabila telah mengetahui sudut putarnya. Sudut putar didapatkan dari masing-masing doina. Ini sudut putar pertama, sudut putar kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan untuk inverse kinematik itu proses menentukan XY untuk menentukan posisi akhir dari end effector apabila kita telah mengetahui posisi X-nya. Untuk inverse kinematik sendiri itu ada 4 solusi, di mana itu pertama solusi aljabar, lalu numerik, dan geometris. Mungkin sekian. Baiklah, sekarang kita masuk ke prosedur percobaan dari praktikum modul 2 robot arm manipulator. Percobaan pertama yaitu menggerakkan robot arm manipulator. Pertama, itu pastikan semua suplai pada robot dalam keadaan off, yang dimana dapat dilihat koneksi ke laptop off dan koneksi ke suplai daya off. Lalu pertama hubungkan microcontroller pada laptop. Tapi di sini kita pastikan suplai si robot itu tersambung, dimana untuk robot sendiri itu maksimal daya itu 11,2 sampai 12 volt. Pertama kita colokkan terlebih dahulu. Dalam colokan ini itu dipastikan sampai robotnya itu mati, dan kita baru pastikan bahwa supply itu 11,2.
ini AC nih. Nah 11,2 volt. Itu tegangan DC. Setelah kita tahu ya kalau supply-nya aman, baru kita hidupkan saklar pada supply-nya agar daya ke robot masuk. Dapat dilihat di sini, betul gini. Dapat dilihat di sini untuk memastikan robot terhidup ada tanda lampu merah di sini. Nah, oke. Lalu setelah robot hidup, lalu kita sambungkan microcontrollernya ke si laptop. Oke, lihat robot telah aktif dan pada mode standby atau posisi koridor terakhir yaitu home. Lalu yang ketiga, bola listing program telah disediakan oleh asisten. Dapat dilihat di sini programnya telah dimasukkan pada software Arduino IDE. Lalu yang terakhir, upload program pada microcontroller. Pas dulu aja. Nggak apa, biar lama. Yang boleh nggak? Oke, program telah selesai diupload pada microcontrollernya. Microcontroller yang dipakai pada manipulator itu ada jenisnya tensi 4.0, di mana microcontroller ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk manipulator, tapi masih bisa pakai komunikasinya. Untuk rangkaian yang di bawah ini itu rangkaian untuk menyamakan komunikasinya. Dan dikarenakan beberapa microcontroller ini itu dia bertipe full duplex, sedangkan untuk si manipulatornya sendiri itu tuh half duplex, maka perlu disamakan dengan memakai rangkaian ini. Selanjutnya itu sekarang kita tinggal memasukkan sudut putar yang kita inginkan. Berarti kalau kita memasukkan sudut putar, berarti ini menambahkan forward kinematik. Dapat lihat ini telah disesuaikan sudut putar yang kita inginkan. Itu ada 11 derajat. Itu tuh untuk yang sendi putar yang pertama. Lalu sendi putar kedua itu tuh min 37 derajat. Untuk sendi putar yang ketiga itu tuh di minus 06 derajat. Dan untuk sendi putar terakhir yang di dekat reflektor itu tuh minus 49 derajat. Lalu kita tinggal enter. Maka manipulator akan bergerak berdasarkan sudut putar yang kita inginkan. Itu tuh kita bisa menghitung berapa koordinat yang manipulator ini sekarang. Itu tuh digunakan rumus yang ada di modul, yang mana rumusnya modul itu X sama dengan L1, ada L1 ada link yang 1 dikali cos sudut putar pertama ditambah L2 cos sudut putar 1 tambah sudut putar 2 yang Y L1 sin theta 1 tambah L2 sin theta 1 tambah theta 2. Setelah kita hitung di perhitungan tadi, didapatkan X nya itu 17 cm, Y nya 3,8 cm dan Z 23 cm. Itu mari kita buktikan pada manipulatornya, dimana base nya itu titik 0 itu pada di kapasitor yang oranye ini. Itu tuh titik 0 dimana sejajar dengan si base yang sudut putar pertama. Untuk menghitungnya ini. Oke, untuk menghitungnya ini karena bisa kita lihat bahwa di end effectornya itu ada di sini. Jadi kita hitung berapa sudut yang ada di sini. Jadi pada papan ini bisa kita lihat ini adalah X, ini adalah Y, sedangkan ini Z. Karena di tengahnya itu adalah kapasitor. Jadi yang pertama itu kita bakalan nilai Y-nya. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai Y-nya itu adalah nilai X-nya itu adalah ini adalah X, inilah Y. Sedangkan untuk nilai X-nya itu adalah bisa kita dapatkan 17 cm. Lalu selanjutnya untuk nilai Y-nya itu
bisa kita dapatkan nilainya adalah 3,8 cm. Sedangkan untuk nilai Z-nya itu adalah 23 cm. 23 cm. Titik itu pada lubang yang ada di tengah manipulator. Setelah didapatkan, saya diuji bahwa benar perhitungan kita benar memakai rumus yang ada di modul. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.